Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobrol Santai di channel PPMH. Pada segmen kali ini kita ngobrol ditemani Gus Masmud dari PPMH terkait dengan tema polemik tahunan. Di awal tahun baru di awal tahun 2020 kita sudah diterjang badai yang namanya virus corona 19. Ratusan hingga jutaan orang yang terpapar virus ini dan membuat dunia terdiam sejenak. Mungkin masyarakat dunia baru tersadar akan teguran tanda petik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh berdekatan, tetap jaga jarak dan selalu patuhi protokol kesehatan. Terkait hal tersebut, bagaimana kita menyikapi pergantian tahun saat ini dalam kondisi seperti ini? Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk ngobrol santai pada malam tahun baru yang insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan di tahun ini. Amin. Dan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Dan apa yang disampaikan oleh Kang Ridwan tadi memang benar, adanya virus corona dengan jarak yang harus maksudnya menjaga jarak, cuci tangan, dan ini artinya apa yang diberikan kepada kita diberikan teguran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam tahun ini, tahun kemarin kita banyak melalaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga banyak yang kita lalaikan kewajiban kita sehingga Masya Allah dan semuanya terdampak. Tidak ada satupun yang tidak ada yang terdampak, baik itu yang makhluk halus maupun makhluk ya yang sekecil apapun, apalagi manusia tentunya. Nah, bagaimana kalau manusia halus, roh halus dan sebagainya? Mungkin yang tadinya banyak jamaah masih yang mendoakan, agak terganggu dengan berjaga jarak dan mengurangi berkerumun. Akan tetapi ibadah bukan hanya harus berkumpul-kumpul, maka jadi ibadah setiap saat, setiap waktu hanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tahu, dan insya Allah juga ibadah yang yang dirasakan dari manusia itu malah yang lebih bagus. Ini pendidikan yang diberikan Allah pada kita secara frontal, bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Luar biasa. Padahal ini yang Allah menciptakan makhluk yang kecil sekali, makhluk yang tidak kasat mata. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, ayatnya saya lupa itu. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Di ayat itulah kita harus berintrospeksi bahwa setiap ciptaan Allah, setiap apa yang diciptakan oleh Allah itu pasti ada berkah, ada manfaat, dan ada pelajaran di situ. Tinggal manusianya itu yang belajar, yang mau belajar dengan matanya, belajar dengan telinganya, belajar dengan lingkungannya. Maka ayat pertama yang diturunkan oleh Allah itu adalah Iqra, bacalah. Jadi bukan hanya semata-mata dengan baca tulisan, tapi harus peka dengan keadaan. Maka dalam hal ini adanya virus corona menyikapi tahun baru ini di awal tahun 2021, kita harus banyak introspeksi pada diri kita sendiri. Kita diberi ajaran untuk menutup mulut. Mungkin selama ini mulut kita seling berkoar-koar dan banyak di medsos ini yang lagi viral ternyata yang mereka bersuap-suap di medsos
ternyata dihampiri yang sering menjelek-jelekan yang lain, seolah-olah dia itu yang terbaik sendiri, yang lainnya jelek semuanya. Ternyata ini introspeksi pada diri kita sendiri, bahwa kita harus memakai masker. Mungkin ini rahasianya Kang ya, harus menjaga mulut. Di medsos banyak yang karena bicaranya tidak bisa menjaga mulutnya, seolah-olah mulutnya itu akan menjadi pedang yang akan melukai pada dirinya sendiri. Itu kan banyak pepatah mengatakan kalau luka karena sayatan silat pasti masih ada secercah untuk harapan sembuh. Tapi kalau silitan mulut ini kemana hendak obat akan dicari, ini yang sulit ini. Maka pandai-pandailah untuk menjaga ucapan kita, keluarkan bahwa kita itu benar-benar muslim, benar-benar orang yang Islam dalam beragama, dalam bersosialisasi, bermasyarakat dan sebagainya. Kita harus mengeluarkan madu-madu di mana madu itu bisa dirasakan oleh masyarakat umum. Umat kita senantiasa sejuk dalam hal ini. Saya memakai baju hijau ini biar sejuk juga. Begitu kan. Jadi sekali lagi, corona adalah pelajaran berharga untuk kita semua. Tadi hanya saya bahas, tadi saya matur bahwa pakai masker itu ada di baliknya, itu ada pendidikan untuk kita. Kemudian jaga jarak. Mungkin harus banyak introspeksi lagi pada diri kita sendiri. Jarak antara kebatilan dan hak ini harus memang benar-benar harus dijaga jarak, dan harus jelas mana yang hak dan mana yang batil. Nah, ini pelajaran yang berharga. Mungkin sekali lagi, belajar membaca situasi, belajar apa yang diciptakan oleh Allah itu sangat penting. Kemudian cuci tangan. Cuci tangan itu kan menjaga kebersihan kan ya. Itu juga pendidikan Islam itu luar biasa. Selalu bersih. Iya, menjaga kebersihan secara pribadi, secara lingkungan, itu sudah diatur oleh ajaran Islam. Tinggal orang-orangnya itu yang melaksanakan apa tidak. Maka saya teringat dawuh sebagai Haji Mustafa Bisri, jangan merasa angkuh, jangan merasa sombong. Tidak mau memakai masker. Maaf ini saya nggak memakai masker. Tapi saya bawa masker loh. Masih di lingkungan. Iya, karena ini situasi santuy dan kita juga jaga jarak kan ya. Jaga jarak. Ini saya juga bawa masker karena sekali lagi jangan merasa angkuh dan jangan merasa sombong, jangan merasa kuat, bahwa memang benar-benar tahun ini kita diberi pelajaran oleh Allah, dan semoga kita di tahun ini lebih baik dan Allah mengangkat semua penyakit dan memberikan jalan keluar untuk kita semuanya, dan kita mudah-mudahan menjadi umat yang ahli bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pandai-pandailah bersyukur. Pandai-pandailah bersyukur. Tapi mungkin di tahun-tahun kebelakang itu banyak yang menyalahgunakan, mungkin di tahun baru ini bukan hanya bertafakur, digunakan untuk bertafakur, berterima kasih kepada Allah, bisa mengonangi ya. Bahasanya mengonangi itu gimana? Apa ya? Berapa dengan bahasa? Bisa menghirup udara di tahun yang baru, bisa mengonangi dan bisa masih diberi kesempatan. Diberi kesempatan ya, cocoknya diberi itu kan ya. Diberi kesempatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang, sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbuat yang lebih baik, berbuat untuk lebih baik terhadap diri kita sendiri, terhadap orang lain, orang-orang di sekitar kita. Maka bersyukur itu juga perintah dari Allah. La in syakartum
wa azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukur memang mudah untuk diucapkan, tapi implementasinya kadang kita lupa. Bukan berarti kita tidak bisa, tapi banyak lupanya. Astagfirullahaladzim. Mahalul khata. Al-insan mahalul khata wal nisyan. Tapi kalau kebanyakan khata wal nisyan. Terima kasih untuk waktunya kan. Mungkin di tahun ini banyak-banyaklah bertafakur dan minta kepada Allah senantiasa untuk berikhtiar untuk menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga diri kita dengan mematuhi protokol kesehatan, protokol kesehatan dengan menjalankan 4 macam. Apa tadi kan ya? Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker ini yang keempat ini madang-madang. Madang-madang. Cara inti. Meningkatkan imun kan yang meningkatkan imun supaya kita senantiasa berikhtiar bersama menjaga diri kita dan keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita. Pemerintah sudah sangat memperhatikan kepada kita, sudah peduli dengan kesehatan rakyatnya. Maka saya berterima kasih kepada pemerintah, Pak Jokowi dan seluruh menteri-menterinya, kabinetnya. Mudah-mudahan bisa melewati cobaan ini dengan Indonesia tetap aman, damai, tanpa bergejolak apapun. Terima kasih Kang Ridwan. Untuk malam ini kan bertepatan dengan pergantian tahun. Oh iya. Untuk menyikapinya apakah kita harus berfoya-foya atau kita cukup berkumpul dengan keluarga karena kondisi seperti ini, menurut panjenengan? Monggo. Kalau menurut saya simpel sekali, karena pergantian tahun adalah hal yang luar biasa, rahmat dan suatu kesempatan untuk kita semua untuk berbuat baik. Bukan berarti kita harus merayakan dengan foya-foya. Banyak-banyaklah bertafakur, bersyukur kepada Allah. Nah, kalau sudah bertafakur, mengevaluasi setahun yang sudah kita lalui, mana yang kurang dan mana yang harus ditambahi dan mana yang harus dikurangi. Karena dengan evaluasi itu nanti kita akan semakin baik, bisa berintrospeksi pada diri kita, dan insya Allah nanti setelah tafakur, yang namanya tafakur, dan nanti bertambah syukur kepada Allah. Ketika sudah bertambah syukur, tentunya nanti akan senantiasa ingat kepada Allah dan setiap saat berbuat baik dengan macam-macam. Ingat kepada Allah, tentunya nilainya juga sudah ibadah. Ingat saja kepada Allah, tentunya ini sudah dicatat oleh Allah menjadi amal ibadah. Kalau sudah ingat, bersyukur. Nah, bersyukur itu ada kalanya dengan lisan. Mengucapkan dengan alhamdulillah, kalimat thayyibah, subhanallah dan sebagainya. Itu dengan syukur. Tapi rata-rata dengan ucapan alhamdulillah. Setelah makan kenyang, alhamdulillah. Dengan ketemu dengan orang yang kita cintai, alhamdulillah. Subhanallah. Kalau saking kangennya itu mengungkapkan sangat sulit, tapi rasanya itu adem ayem tentu. Kemudian dengan lisan, iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi. Ternyata benar-benar bersyukur dimasukkan dalam hati. Kalau sudah masuk dalam hati, ini nanti mengimplementasi bisa diimplementasikan kepada ahwal-akwal. Nah, kalau sumbernya, kalau hati sudah mood, bahasanya sudah plong, itu nanti akan kemana-mana insya Allah. Berbuat baik kepada siapapun. Wa amalun bil arkan, dengan seluruh anggota badan, dengan seluruh apa yang kita punya, dengan panca indera, dengan alat yang kita punya. Ini adalah modal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat baik kepada sesama. Gitu. Nah, sedangkan sementara di luar
Kan masih banyak yang secara latah mengatakan, maaf ya, tahun baru saya Hijriah gitu. Tahun baru saya 1 Muharram. Saling melempar perihal hadis yang mengatakan larangan merayakan tahun baru Masehi. Seakan-akan merasa paling benar sendiri. Dan seperti apa sebenarnya hukum merayakan tahun baru? Kemudian sebatas apa kita sebagai orang muslim dalam mengisi malam pergantian tahun ini? Ya, pertanyaan sangat luar biasa sekali karena fenomenal dan viral. Nah, mau tidak mau kita itu hidup di Indonesia, mau tidak mau kita itu bermasyarakat dengan dengan lain agama, dengan lain suku, Bhinneka Tunggal Ika. ya, tapi dalam satu ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Akan tetapi dalam hal ibadah, soal perayaan, asalkan tidak keluar dari jalur Allah Subhanahu wa taala, jalur syariat Islam, hanya sekedar bisa saja kalau perayaan ini kan bukan hanya orang Nasrani, tapi ini milik bangsa dan milik dunia. Saya kira muslim pun juga begitu. Islam Hijriah itu juga tentunya itu milik Islam karena yang menggunakan Komariah itu juga pada masa-masa sahabat ya, kalender Hijriah dan kalender Masehi. Ya kita harus bisa menyikapi dan harus lebih cerdas dalam menyikapi sebuah perubahan, sebuah masalah kemasyarakatan ini sering-sering terjadi. Kalau mengucapkan selamat tahun baru, saya kira tidak ada jeleknya dan tidak ada batalnya dalam beragama. Saya kira tidak ada batal-batalnya atau murtad istilahnya tidak ada. Misalkan kalau ya masing-masing ada punya pendapat dan ada punya dasar tersendiri, tinggal kita yang mengikuti yang mana, kaul yang mana menurut yang terbaik untuk kita semuanya, tetap menjaga kemaslahatan masyarakat dan juga menjaga kemaslahatan untuk keislaman kita sendiri. Boleh saja merayakan dengan tahun baru Masehi dengan adanya sholawat, mujahadah, boleh. Ini kan saya sampaikan harus lebih cerdas. Sama-sama kita di dunia, ya harus mengikuti perkembangan dunia biar tidak kelihatan katro ya kan. Ya begitu kan. Oke, untuk kali ini sekian dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Gus Masud karena sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol santai di channel PTMH Kebumen. Oke, terima kasih dan selalu dukung channel ini. Jangan lupa share, komen, like, dan subscribe agar memberikan manfaat kepada yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.